Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dery Feryadi, si Pak Guru. Kali ini saya akan membahas bagaimana tutorial pengolahan data dengan melakukan uji main with new. Nah, ini saya sudah punya rancangan seperti ini. Nah, ini penelitian dilakukan di SMK Negeri 1 Matan Hilir Utara pada mata pelajaran IPAS di kelas 11. Nah, kita akan mengukur tentang main with new. Main with new. Nah, judulnya perbedaan hasil belajar siswa dengan berbantuan media PPT dan berbantuan media video dalam pelajaran IPAS kelas 11 SMK. Nah, penelitian menggunakan true experiment, jenisnya true experiment, pretest, post-test, experiment and control group design. Nah, kita kali ini tentang penelitian pre-experiment ya, dengan one pretest, post-test, design. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, untuk true experiment, pretest, post-test, experiment and control group design ini kita menggunakan dua kelas sama seperti waktu di video sebelumnya, namun pada kelas kali ini, pada kedua kelas tersebut kali ini diberikan perlakuan, sama-sama diberikan perlakuan, tapi perlakuan yang berbeda. Nah, kalau sebelumnya pada saat video pembuatan independent test tadi, kelas eksperimen diberikan perlakuan, sedangkan kelas kontrolnya tidak diberikan perlakuan, cuma pembelajaran secara konvensional yang sudah berlaku di kegiatan pembelajaran sehari-hari. Nah, pada penelitian true eksperimen ini, kedua kelas mesti harus diberikan perlakuan dengan perlakuan yang berbeda. Di kelas eksperimen pada penelitian kali ini adalah pertama kita melakukan pretest, kemudian yang kelas eksperimen kita lakukan pembelajaran dengan berbantuan media video. Nah, setelah treatment dilakukan, maka dilakukan post test untuk mengukur hasil akhirnya. Kemudian di kelas kontrol juga demikian, diukur kemampuan awalnya dengan melakukan pretest, kemudian diberikan treatment dengan berbantuan media PPT. Nah, di sini perbedaannya, yang di eksperimen menggunakan berbantuan media video, yang di kelas kontrol media PPT. Kemudian setelah diberikan treatment atau perlakuan, maka dilakukan post test untuk mengukur hasil akhir. Rumusan masalahnya di sini saya membuat satu saja, tentang apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dengan pembelajaran berbantuan PPT. Jadi karena di sini saya tidak lebih dari satu rumusan masalah. Kalau yang sebelumnya kan ada rumusan masalah tentang biar bagaimana kita bisa melakukan uji Pirate Sample T-Test terlebih dahulu. Nah, untuk mengukur besar pengaruh dengan berbantuan video, kemudian besar pengaruh juga dengan berbantuan PPT. Nah, kali ini kita hanya memakai satu rumusan masalah, fokus ke apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPAS siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dan pembelajaran berbantuan PPT. Artinya kita tidak perlu melakukan uji Pirate Sample T-Test. Nah, jika ingin melakukan uji Pirate Sample T-Test, tinggal tambahkan rumusan masalahnya dan bisa dipelajari di video sebelumnya. Nah, adapun hipotesis HA, ada perbedaan hasil belajar IPAS siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dengan pembelajaran berbantuan PPT. Jadi ada perbedaan hasil belajar. Sedangkan H0, tidak ada perbedaan hasil belajar IPAS siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dengan pembelajaran berbantuan PPT. Nah, nanti ini yang akan kita buktikan. Apakah HA yang diterima ataukah HO yang diterima, seperti itu. Atau sebaliknya, apakah HA yang ditolak atau HO yang ditolak.
Artinya salah satu dari hipotesis ini tentu ada yang diterima, kemudian ada juga yang ditolak. Nah, selanjutnya kita akan melihat perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dan pembelajaran berbantuan PPT. Bagaimana kita melihatnya? Nah, saya sudah memiliki data. Kita langsung saja membuka SPSS. Kita impor dulu datanya dari data Excel. Nah, data true experiment. Open. Kita tunggu sesaat. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya hasil belajar siswa. Kemudian ini sudah saya kelompokkan. Untuk kelompok 1 ini adalah hasil pretest. Kelompok 2 hasil pretest yang menggunakan PPT. Untuk yang kelompok 2 itu hasil post-test yang menggunakan PPT. Kelompok 3 hasil pretest yang menggunakan video. Kelompok 4 hasil post-test yang menggunakan video. Ini ya. Oke, sekarang kita lihat di variabel view dulu. Ini mau saya di value-nya mau saya setting terlebih dahulu. Nah, tadi sudah saya kelompokkan di sana. Kelompok 1 itu adalah pretest PPT. Kita add. Kemudian yang kedua, kelompok 2 adalah post test PPT. Kelompok 3 adalah pretest video. Pretest video. Kemudian kelompok 4 adalah post test video. Kita klik OK. Nah, oke ya. Nah, bagaimana untuk mengolah data hasil belajar pada pembelajaran yang berbantuan PPT dan pembelajaran yang berbantuan video? Tentu setiap pengolahan data kita harus melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Seperti biasa kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kita klik explore. Hasil belajar kita pindahkan ke dependen, kelompok ini ke factor list. Nah, kita klik plot. Kita klik uji normalitas, kita continue, oke. Kita menunggu hasil terlebih dahulu. Nah, sudah keluar data deskriptifnya. Nah, pretest PPT nilai min-nya saya catat ya, saya catat di kertas terlebih dahulu. Nilai min-nya untuk pretest itu 68,08. Kemudian mediannya itu 69,00. Kemudian standar deviasi 5,385. Nah, ini mainnya, ini mediannya, ini standar deviasinya 5,385. Kemudian untuk post testnya, yang PPT post test median mainnya 79,02.
0,44, mediannya 80, kemudian deviasinya 5,050. Nah, sedangkan pretest video minnya 67,56, mediannya 68,00, kemudian standar deviasinya 6,042. Ini ya, ini minnya, kemudian ini mediannya 68, standar deviasinya 6,042. Nah, yang terakhir adalah data post-test video. Data post-test video minnya 85, nah besar sekali ini, 85,44, mediannya 85,00, sedangkan ya minnya 85,44, mediannya 85,00, standar deviasinya 3,798. Nah, kita akan membaca tes normalitasnya, apakah berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk tes normalitasnya, jika dia berdistribusi normal, maka kita bisa lanjut ke analisis parametrik, statistik parametrik. Kemudian kalau tidak berdistribusi normal, maka menggunakan non parametrik. Nah, kita cek. Karena datanya berjumlah 25, sampelnya ini hanya 25, artinya masih kurang dari 50. Itu kita membaca di bagian Shapiro wheel. Seperti biasa, Shapiro wheel kalau kurang dari 50. Nah, kita baca hasil pretestnya, signifikansinya ini berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Kemudian hasil post testnya tidak berdistribusi normal karena kurang dari 0,05. 0,01 itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk yang pretest video itu berdistribusi normal. Untuk yang pretest 0,429, ini lebih besar daripada 0,05. Kemudian post test video ini lebih kecil dari 0,05, jadi tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menentukan dia berdistribusi normal atau tidak, maka salah satu keempat data ini tidak berdistribusi normal, maka sudah bisa dipastikan atau disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kecuali semuanya berdistribusi normal, maka disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya langkah apa yang harus kita lakukan karena data ini tidak berdistribusi normal? Nah, ini sebenarnya kalau sudah salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka kita sudah bisa menggunakan pengolahan data non parametrik. Tapi kalau kita mau mengetahui terlebih dahulu tingkat homogenitasnya juga bisa. Coba kita cek ya tingkat homogenitasnya. Ini hanya sekedar mengetahui apakah kedua kelompok tersebut homogen atau tidak. Nah, kita klik analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA. Ini masukkan ke dependent, kemudian kelompok dimasukkan ke faktor. Kita klik option, klik homogeneity, continue, oke. Nah, mana tadi? Nah, ini karena datanya lebih besar dari 0,05, rata-rata semua lebih besar dari 0,05. Tapi membacanya sebenarnya cukup di based on mean-nya saja. Di based on mean-nya 0,06, artinya lebih besar daripada 0,05. Jadi data ini bersifat homogen, nah, seperti itu. Namun
tidak berdistribusi normal, maka tetap harus menggunakan uji non parametrik, pengolahan data non parametrik dengan Mann-Whitney-U. Baik, langsung saja kita melakukan uji non parametrik Mann-Whitney-U. Kita klik Analyze, kemudian kita pilih non parametrik test, kemudian kita klik Legacy Dialog, kemudian kita ambil yang to independent sample. Hasil belajarnya kita masukkan ke test variable list, kemudian kelompok kita masukkan ke grouping variable, kemudian define groupnya. Nah, tentu kita akan membandingkan hasil post test keduanya ya, hasil post test dari berbantuan PPT dan hasil post test berbantuan video pembelajaran. Tadi post test yang PPT itu saya beri kode 2, kemudian yang hasil post test video pembelajaran itu saya kasih kode 4. Nah, jadi tinggal kita klik continue. Ini sudah tercentang Mann-Whitney-U. Kita klik OK. Nah, sudah terproses. Nah, ini bisa kita lihat dari ranknya. Dari ranknya jumlah sampelnya sama-sama 25, kemudian main ranknya itu untuk post test PPT nilainya 17,34, kemudian post test video 33,66. Nah, dengan nilai signifikan totalnya 0,000, artinya jika kurang dari 0,05 atau lebih rendah dari 0,05 artinya ada perbedaan yang signifikan. Nah, seperti itu ya. Berdasarkan hasil uji Mann-Whitney test terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, kita buka ini tadi pembahasan kita di sini yang penelitian eksperimen. Nah, berdasarkan hasil Mann-Whitney test dapat disimpulkan bahwa signifikan totalnya sebesar 0,000, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Nah, karena berdasarkan hasil uji Mann-Whitney test tadi ada perbedaan hasil belajar IPA siswa kelas 11 SMK antara pembelajaran berbantuan video dengan pembelajaran berbantuan PPT. Nah, berdasarkan hasil Mann-Whitney test dapat disimpulkan bahwa signifikan total sebesar 0,00, maka hipotesis HA diterima dan HO ditolak. Dengan demikian maka terdapat perbedaan yang signifikan. Pada post test hasil belajar IPA siswa kelas 11 menggunakan pembelajaran berbantuan PPT, mediannya sebesar, tadi sudah saya catat, post testnya itu sebesar 80. Ini bisa kita lihat kembali di deskriptif awal pada saat melakukan uji normalitas. Coba kita cek ya. Post test PPT, nah ini mediannya 80,00. Betul ya. Kita kembali ke ini dulu ya. Ke file Word. Dengan post test hasil belajar IPA siswa kelas 11 SMK menggunakan belajar berbantu video, mediannya adalah
sebesar nilai mediannya 85,00. Ini 80,00 tadi. Kemudian dengan rata-rata hasil belajar IPA siswa kelas 11 menggunakan pembelajaran berbantuan PPT, rata-ratanya adalah 79,44. Nah, lebih rendah dibandingkan postes hasil belajar IPA siswa kelas 11 menggunakan pembelajaran berbantuan video dengan min-nya sebesar 85,44. Nah, seperti ini. Artinya, pembelajaran dengan berbantuan media video memiliki efektivitas yang lebih tinggi daripada pembelajaran dengan berbantuan media PPT dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 11 SMK di SMK Negeri 1 Matan Hilir Utara. Nah, selanjutnya kita akan mencari seberapa besar efek perbedaan hasil belajar IPAS berbantuan video dengan hasil belajar IPAS berbantuan PPT pada siswa kelas 11 SMK. Nah, di sini diterangkan bahwa jika terdapat perbedaan yang signifikan, maka lakukan uji besaran efek atau efek size gunakan Cohendy. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa memang ada perbedaan yang signifikan. Dengan interpretasi besaran efek size-nya seperti ini. Ini belum kita ketahui. Nah, dikatakan kecil jika nilai Cohendy-nya 0,2, sedang jika nilai Cohendy-nya sama dengan 0,5, besar jika nilai Cohendy-nya sama dengan 0,8. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Kita buka website untuk menghitung efek size menggunakan kalkulator Cohendy. Nah, ini sama seperti video sebelumnya. Nah, ini kita masukkan min dari pembelajaran yang menggunakan PPT pada posttestnya ya, pada hasil posttestnya itu min-nya adalah 79,44, kemudian dengan standar deviasi 5,050 dengan jumlah sampel sebanyak 25. Kemudian di grup 2 ini yang posttest menggunakan hasil posttest menggunakan pembelajaran berbantuan video, min-nya sebesar 85,44, sedangkan untuk standar deviasinya adalah 3,798. Sampelnya sama 25. Nah, tinggal kita klik calculate. Kita klik kalkulatornya ya. Nah, muncul hasilnya di sini. Kita bacanya di Cohendy-nya. Nah, Cohendy-nya cukup besar. Bahkan sangat besar ini karena melewati 0,8. Nilai Cohendy-nya 1,342. 1,342. Kita kembali ke file Word tadi. Nah, berdasarkan uji efek size, Cohendy didapat nilai 1,342. Nah, maka efek size antara dua kelompok memiliki efek dengan tingkatan besar. Seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lihat lagi bentuk kurvanya seperti apa. Kita lihat di website yang bisa menggambarkan interpreting Cohendy berdasarkan kurva.
Kita masukkan nilai kurvanya, nilai kohendinya tadi adalah 1, berapa tadi ya? 3428. 342. Kita klik 342 saja. 342. Nah, terus kita proses dengan mengklik tanda panah ini, tanda panah kecil, kita klik. Nah, maka gambaran kurvanya seperti ini. Memang ada apa namanya? Efek yang sangat besar. Nilai efek size-nya sangat besar sekali. Seperti inilah kurang lebih ya. Cukup sekian penjelasan dari saya untuk pembahasan tutorial tentang non parametric main width NIU dan efek size-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.